luar negeri bebas aktif merupakan pendekatan diplomasi yang diterapkan oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan, kebebasan dan kepentingan nasional tanpa mengambil sikap ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan. Dalam politik luar negeri ini, Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik sengketa dan masalah dunia lainnya. Adapun landasan dalam politik luar negeri Indonesia bebas aktif sebagai berikut. Landasan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. 1. Landasan ideal. Pencetus politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia adalah Muhammad Hatta pada 2 September 1948. Dalam kelompok kerja KINP, menurut Hatta, penentuan kebijakan politik luar negeri Indonesia perlu ditetapkan agar Indonesia tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional. Indonesia harus tetap menjadi subjek di Indonesia internasional yang memiliki hak sebagai penentuan sikap sendiri sebagai negara yang merdeka sepenuhnya. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sendiri adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang cukup ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan masyarakat dan manusia. Maka dalam membentuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan kelima prinsip tersebut. Penerapan kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Prinsip ketuhanan negara Indonesia menjalankan pemerintahan termasuk dalam menjalani hubungan dengan luar negeri berdasarkan prinsip ketuhanan sesuai dengan sila pertama, Pancasila. 2. Prinsip kemanusiaan menunjukkan persamaan derajat seluruh manusia tanpa membedakan status sosial, jabatan, dan unsur lainnya, sehingga segala bentuk penindasan yang ada harus ditolak. 3. Prinsip persatuan. Segala bentuk upaya untuk mempertahankan persatuan, perdamaian, dan keselarasan masyarakat serta membangun pertahanan dan kesatuan. 4. Prinsip demokrasi. Bentuk kebijakan yang mampu memecahkan masalah dan mampu menghadapi masa depan bersama-sama dengan kerjasama, saling membantu dan bermusyawarah. 5. Prinsip keadilan, upaya mendapatkan prinsip keadilan untuk kesejahteraan dan perdamaian seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, Hatta mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Landasan konstitusional. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tercantum dalam alinea pertama dan keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan alinea keempat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 dan pasal 13. Adapun tujuan dari landasan politik bebas aktif. 1. Landasan ideal. Tujuan landasan ideal politik bebas aktif adalah tujuan mewujudkan kemerdekaan sejati, menjaga integrasi negara,
serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang adil dan damai, tanpa terikat pada kepentingan blok kekuatan manapun. 2. Landasan konstitusional. Tujuan landasan konstitusional politik bebas aktif adalah untuk menjaga kedaulatan negara, memperjuangkan kemerdekaan, dan mendukung perdamaian dunia tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu.